Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai detektor dari gelombang gravitasi. Nah jadi detektor gelombang gravitasi itu pertama kali diusulkan oleh J. Weber berupa detektor resonan. Jadi detektor ini itu tersusun atas dua partikel dengan massa m yang dihubungkan oleh pegas dengan konstan redaman nu dan panjang awalnya itu adalah L0. Nah, dan pada ruang datar itu persamaan geraknya memenuhi persamaan seperti ini, persamaan terkopel. Nah, apabila kita mendefinisikan Xi sama dengan X2 minus X1 minus L0 dan omega 0 kuadrat itu sama dengan 2K per M dan gamma sama dengan nu per M, dan kedua persamaan gerak yang tadi itu dikurangkan, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan gerak yaitu M partial kuadrat partial T kuadrat X minus X1 sama dengan minus 2K X1 X2 minus X1 minus L0 minus 2 nu partial T X2 minus X1. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, dan kita bisa nyatakan dalam Xi, omega, dan gamma dalam bentuk seperti ini. Dan persamaan ini itu adalah persamaan getaran harmonik teredam yang tidak asing ya solusinya. Nah, sekarang misalkan partikel mula-mula diam pada koordinat transversal nukleus. Artinya sebuah kerangka inersia lokal X1 sebelum kedatangan gelombang dan setelahnya itu akan tetap diam. Jadi misalkan juga bahwa satu-satunya penyebab gerak sistem itu adalah keberadaan gelombang. Jadi kita menghindari keberadaan noise atau gangguan dari luar. Nah, karena pergeserannya sangat kecil, maka kecepatannya itu juga kecil. Dengan demikian, sistemnya itu bisa dianggap memiliki bentuk Newtonian seperti ini. Nah, di mana Fj-nya itu adalah komponen dari gaya gravitasi dan Xj aksen. Fj aksen yaitu adalah komponen dari gaya gravitasi dan Xj aksen itu adalah sistem koordinat baru yang berbeda dengan sistem koordinat awal yaitu Xj yang merupakan hasil pergeseran dari gelombang gravitasi h mu 0. Nah, karena pergeseran akibat gelombang itu sangat kecil, maka pegas itu akan merasakan gaya Hooke yang besarnya sebanding dengan perpanjangan sejatinya. Nah, jika L itu adalah perpanjangan sejati dari pegas dan gelombang gravitasi bergerak pada Z, maka L-nya itu adalah seperti ini, dan persamaan geraknya kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa mendefinisikan Xi sama dengan L minus L0, kita bisa jabarkan seperti ini gitu ya. Nah, ini kita ambil untuk orde pertama saja, sehingga kita akan dapatkan X2 minus X1 itu seperti ini. Nah, sekarang kita definisikan, kita substitusikan ke selisih persamaan gerak X2 minus X1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan kita akan dapatkan persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Ya, suku di sini itu adalah suku redaman, di sini itu adalah suku paksaan gitu ya. Jadi dia adalah persamaan getaran harmonik teredam terpaksa karena ada gaya luar. Gaya luarnya itu adalah berupa gaya gravitasi yang diakibatkan oleh gelombang gravitasi itu. Nah, misalkan fungsi gelombang gravitasinya itu memiliki bentuk seperti ini ya, Hxxtn sama dengan A cos omega T, mana nilai amplitudo A itu bergantung ya terhadap sumbernya. Kalau sumber, nah sebelumnya kita sudah membahas untuk sumber bintang berotasi dan bintang ganda. Dan solusinya itu seperti ini kalau kita gunakan Hxxtn-nya itu seperti itu, dimana nilai R itu diberikan seperti ini dan V-nya itu seperti ini. Dan energi osilasinya kita tinggal tuliskan, energinya itu adalah energi kinetik dan potensial. Dan untuk detektor yang mula-mula diam akan memenuhi relasi X dot 1 sama dengan minus X dot 2 sama dengan minus setengah Xi dot. Dan energi detektornya kita bisa substitusikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa jabarkan nilai Xi-nya, dan energi rata-ratanya kita tinggal mencari nilai rata-rata dari persamaan ini. Kita akan dapatkan nilai energi rata-ratanya itu sama dengan 1/8 mr kuadrat omega 0 kuadrat ditambah omega kuadrat. Dan kemudian kita bisa mendefinisikan frekuensi sumber gelombang omega yang diketahui, maka kita bisa menyeting gitu ya, kita bisa menyeting detektor itu sehingga memiliki nilai frekuensi yang sama dengan frekuensi sumbernya untuk mendapatkan kondisi resonansi.
Dengan demikian pada kondisi resonansi nilai R-nya itu seperti ini dan energinya itu seperti ini. Nah, sekarang kita definisikan faktor kualitas, yaitu adalah omega 0 dibagi dengan 2pi. Dengan demikian, kita bisa nyatakan energi resonansinya itu dalam suku faktor kualitas. Nah, detektor resonansi ini itu dibuat pada tahun 1960-an di Universitas Maryland dengan spesifikasi massa M itu adalah 4 kali 10 pangkat 3 kg, L0 sama dengan 5 meter, dan omega 0 sama dengan 10 pangkat 4 Hz. Dan Q-nya itu adalah 10 pangkat 5 dan bentuk diagramnya itu seperti ini. Jadi di sini itu adalah masanya ya. Nah, detektor ini hanya dapat digunakan untuk gelombang gravitasi dengan amplitudo hingga A sama dengan 10 pangkat minus 15 meter dan memberikan energi resonansi 10 pangkat minus 20 Joule. Nah, masalahnya amplitudo gelombang gravitasi terkuat itu dia di sekitar 10 pangkat minus 20 meter. Selain itu, detektor ini juga mendapat sangat banyak noise dari lingkungan. Nah, apabila peralatan ini dilakukan pada kamar gitu ya, pada daerah yang memiliki suhu, maka gangguan energinya itu sebesar E sebanding dengan KT. Ini adalah energi panas. Nah, kemudian ada detektor lain, yaitu adalah detektor interferometer, dan ini cukup mudah ya. Jadi detektor gelombang gravitasi modern ini diciptakan melalui interferometer Michelson, dan detektor ini disebut sebagai LIGO. Nah, yang dibangun pada 1990-an. Jadi di sini ada dua lengan ya, dua lengan interferometer. Setiap lengannya itu memiliki panjang 4 km. Dan untuk cara kerjanya itu sama seperti cara kerja interferometer pada umumnya gitu ya. Kita ingin mencari pergeseran cahaya ketika bergerak pada dua lintasan lengan ini gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pergeseran ternyata nggak sama hasilnya, maka berarti akan muncul pola interferensi di sini. Kalau muncul pola interferensi, otomatis dia ya akan mendeteksi gelombang gravitasi.